Makarpe coba keluar dari daerah pertahanan sendiri Persisam Samarinda kali ini. Dan kita lihat di mana ada Jerry Boy Makarpe. Precious terus menjaga ketat. Pelanggaran dilakukan oleh Precious nampaknya terhadap Akbar Rashid. Bagi tim lamanya, Persib Jepara, yang merupakan dia dapat diberikan kesempatan terus turun sebagai pemain utama. Peluang bagi Jerry Boy Makarpe. Tembakan pertama dilepaskan pemain asal Australia ini. Belum mengancam gawang dari Andri Tani. Ya, kita lihat di sini peluang memang dimiliki dan kita lihat tendangan langsung di antara kaki daripada Precious, namun Andri Tani masih sigap mampu menangkap tendangan Bang Pamungkas. Cukup berbebas kali ini, Ramdan Lestaluhu kirim kasih umpan. Oh, Precious yang dituju tadi. Sangat menarik untuk melihat pergerakan Precious dari lini pertahanan. Ya, baik sekali kita lihat keputusan dari Precious untuk naik jauh ke depan dan menyambut crossing dari Ramdan Lestaluhu yang begitu baik. Oh, cukup berani di saat memang ada dua pemain yang bermaksud memotong bola, Lukas Owanazwa dan juga Agung, memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Loku Gonzales harus dilanggar tadi cukup keras oleh Fabiano Rosa Beltran. Ya, cukup keras, menggunting kaki daripada Loku Gonzales. Cukup berbahaya juga ini. Ya, Ataupun top scorer table di Indonesia Super League. Eka Ramdhani tembakan langsung sejauh dari target sasaran gawang Andri Tani. Beberapa ancaman sudah ditebarkan oleh para pemain Persisam Samarinda dan kali ini sebuah set piece dari Eka tadi. Mencoba mengcurve bola namun sayang sekali belum sesuai dengan harapan dari Persisam Samarinda. Johan Juansyah kali ini tebaran ancaman dari sisi sebelah kanan. Jauh Jerry Boy Makarpe yang dituju. Sangat cerdik kita lihat Leo Saputra. Menunggu untuk dilanggar memang kita lihat Leo. Ini dia. Ya, dorongan dari Jerry Boy Makarpe tadi. Jerry pun juga merupakan pemain bertipikal fighter. Dia juga perlu dipertanyakan. Ya. Supriyono berbenturan tadi dua pemain veteran, Leo dan juga Supriyono. Ancaman speed yang dimiliki oleh Supriyono memang bisa mengancam Leo Saputra yang terkenal tidak memiliki kecepatan begitu tinggi, namun sangat piawai untuk membaca pergerakan lawan. Masih harus mendapatkan perawatan dari Supriyono setelah beradu dengan Leo Saputra. Balikan bola pada Loku Gonzales mencari ruang kepada Jerry Boy Makarpe. Cukup sulit memang bagi Persisam tanpa hadirnya seorang Ronald Fagundes untuk membuka ruang bagi para pemain depan. Kita lihat pelanggaran dari Jerry Boy Makarpe terhadap Fabiano Rosa Beltran. Ya, salah dalam tumpuan. Ini dia Fabiano Rosa Beltran. Bagian Kipo yang kali ini bekerja sama dengan Johan Juansyah. Persija Jakarta coba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Supriyono tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras. Ya, kita lihat di sini gerakan dari Johan Juansyah cukup baik ya, cukup eksplosif. Dengan ya harus diganjal oleh Supriyono. Dan kita lihat di sini kondisi lapangan juga memang habis diguyur hujan sedikit, membuat lapangan memang sedikit licin dan ada perubahan. Kita lihat di sini. Di Persisam Samarinda sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan langsung ke kotak penalti. Sebuah heading langsung dan tipis saja berada di samping gawang dari Agung Prasetyo tadi. Sebuah heading dari Fabiano Rosa Beltran nampaknya. Iya, satu crossing yang begitu baik dari Ismet mengarah ke tiang jauh dan kita lihat di sini Fabiano yang memang mempunyai kekuatan bola-bola udara. Lapangan jumping heading yang begitu baik namun sayang sekali tipis dari gawang Agung Prasetyo. Hilang peluang Persija untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Sangat
Leo Saputra, pemain kepercayaan dari Iwan Setiawan dan pelatih caretaker sementara Henry Susilo. Wajah lama tentunya di bench Persisam Samarinda. Ya. Sebuah tackling keras tadi, V. Cukup keras, kita lihat bagaimana tadi. Sepak pojok oleh Johan Joansyah menuju tiang jauh dan sebuah heading tajam lagi-lagi dari Fabiano Rosa Beltran. Belum bisa membuat skor berubah untuk keunggulan Persija Jakarta. Untuk kali kedua kita di sini, Fabiano bisa melakukan cut heading melewati kita lihat Jerry dan juga Agung. Namun sayang sekali headingnya tidak mengarah ke gawang. Namun ini Sudah lama merindukan pulangnya tim Persija Jakarta yang notabene sejak bulan Desember yang lalu belum bisa berlaga di kandang kesayangan mereka, Stadion Gelora Bung Karno tentunya. Oh, terjadi kontak. Iya, nampaknya sebuah kesalahan dari Robi tadi. Dapat diantisipasi bola oleh Pedro Javier, masuk kotak penalti kali ini. Pedro Javier Vazquez, tembakan kencang, masih dapat diblok oleh Agung Prasetyo. Dan nampaknya sebuah pelanggaran terjadi. ya, kita lihat satu gerakan yang begitu baik. Gerakan dari Pedro untuk bisa mencari celah melakukan syuting. Namun syutingnya masih bisa diblok oleh Agung. Dan terlihat tadi kita lihat bagaimana Robi sedikit melakukan protes. Karena memang menganggap bahwa Pedro terlebih dahulu tadi melakukan handsball. Itulah yang kita lihat tadi bahwa kesalahan kecil apapun bisa berakibat fatal apabila setiap pemain tidak waspada untuk melakukan Tahan Robi hampir berbuah fatal bagi Persisam Samarinda. Beruntung upaya dari Pedro Javier tadi dan peluang bagi Supriyono. Hampir saja sebuah kemelut di depan gawang Andri Tani dimanfaatkan oleh Jerry Bomakarpe. Iya, cukup menarik kita lihat sini pertandingan. Kedua tim bermain sangat terbuka dan Supriyono mendapatkan bola tadi dari kaki Robertino Pugliara, namun crossingnya tidak bisa dipotong oleh Jerry. Kita lihat peluang yang begitu baik sebenarnya. Kredit. Loco Gonzalez yang harus keluar kita lihat untuk mengambil bola hampir ke lini tengah. Harus dilanggar tadi. Ya, Fabiano tadi melanggar Loco Gonzalez di sini. Ya, dengan sebelah kiri mencoba mencari ruang tembak. Robertino Pugliara tembakan langsung lagi-lagi yang masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo. Ya, inilah yang memang harus dilakukan oleh para pemain sayap. Mereka juga bukan hanya berperan untuk memberikan crossing dan harus berani mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan atau running with the ball, masuk ke tengah, memberikan ancaman dengan shooting-shooting. Lapangan licin dan memang pantulan atau rebound bola dari tangkapan kiper apabila tidak begitu maksimal bisa menyebabkan gol terjadi. Jaga gawang Andri Tani dan juga Agung Prasetyo. Baru saja kita melihat ciri dari seorang Robertino Pugliara yang bergerak masuk dari posisi sayap, memberikan ancaman demi ancaman, dan nampaknya Yongki harus mendapatkan perawatan akibat berbenturan tadi. Ya, berbenturan dengan Fabiano. Ya, bukan sebuah pelanggaran jelas tadi. Betul. Aksidental, terjadi benturan minimal yang diberikan oleh wasit Effendi Jumadi tentunya. Skor masih sama ketat 0-0 dan lagi sebuah kesalahan dari Robi Pedro Javier dan nampaknya penalti. Menarik. Keputusan apa yang akan diambil? Ya, untuk kali kedua Keputusan kemungkinan menarik, betul. Di sini saya melihat bahwa memang mungkin wasit Jumadi sudah melihat karakter dari seorang Pedro yang kerap sekali melakukan diving. Pertama tadi kita lihat juga ada diving yang dilakukan oleh Pedro dan itu dekat dengan berdirinya Jumadi, dan sekarang kembali kita lihat di sini apakah memang anggapan dari Jumadi dia melakukan diving. Memang lihat satu keputusan dengan memberikan kartu kuning, dan tentu juga Pedro juga harus sedikit menahan diri untuk tidak selalu melakukan diving. Ya, menarik untuk melihat tayangan ulang karena sepintas saja terlihat nampaknya terjadi kontak antara Robi dengan Pedro yang sudah terlepas tadi. Cukup mengherankan apabila Pedro melakukan diving, sudah terlepas. Kita lihat. Ya, nampaknya memang sedikit terkena mungkin, namun juga Pedro melebih-lebihkan jatuhnya tadi. Ini dia tayangan ulang yang mungkin lebih jelas, V.